Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang pengenalan tentang sistem informasi manajemen manufaktur. Sebelum memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reja Ami Wardana, NPM 2105160105. Saya di sini sebagai moderator. Next. Langsung saja materi pertama yang akan dibawakan kepada teman saya, Farhan Ramdana. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramdana dengan NPM 2105160136. Pada hari ini saya akan menjadi penyanyi pertama yang akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen manufaktur. Sistem informasi manajemen manufaktur ialah sebuah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan merangkum semua informasi yang berkaitan dengan pengendalian, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan dari industri manufaktur. Industri manufaktur ini adalah sebuah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, yang dilakukan untuk menambah guna dari suatu nilai barang tersebut. Contohnya itu seperti Coca-Cola dan juga Toyota dan lain-lain. Contoh sistem informasinya itu seperti laporan keuangannya. Misalnya ada namanya pencatatan akuntansi. Di sini semuanya dicatat, mulai dari pengeluaran, pemasukan, dan juga investasi. Yang kedua itu habis semua sudah dicatat, barulah dibuat ke laporan keuangannya, dibuatlah neracanya, dibuat arus kasnya, dan juga dibuat laba ruginya. Selanjutnya barulah dianalisis kembali untuk mendapatkan keputusan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya ini ada optimisasi produksi. C, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk meningkatkan produktivitas dalam sebuah perusahaan. Ini bertujuan untuk supaya produksinya semakin produktif dan juga lebih cepat dan mempunyai kualitas yang tinggi. Yang kedua ini ada pengambilan keputusan terinformasi. Yang manfaat utama dari sini itu ialah untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat agar bisa dibuat sebuah keputusan yang baik dari informasi-informasi yang sudah terkumpulkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farhan Ramdana yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Nah, selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Putri Adelia Sabrina. Kepada Putri Adelia Sabrina, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dalam sistem informasi manajemen manufaktur. Yaitu ada 3. Yang pertama, sistem perencanaan produksi. Sistem perencanaan produksi ini terfokus terhadap perencanaan produksi, penjadwalan dan pengendalian inventaris untuk operasi manufaktur. Yang kedua yaitu sistem pelacakan produksi ini terfokus terhadap pelacakan pemantauan untuk mengidentifikasi masalah agar lebih cepat. Yang selanjutnya itu sistem manajemen kualitas ini fokus terhadap kontrol mutu dan perbaikan proses dan kepatuhan terhadap sistem kualitas yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengembangan sistem informasi manajemen manufaktur. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan pabrik seperti tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu perancangan sistem, yaitu merancang arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan proses produksi. Yang ketiga yaitu implementasi, yaitu penerapan sistem yang telah dirancang dan termasuk migrasi data dan pelatihan staf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Adelia Sabrina yang telah membawakan materi integrasi sistem informasi manajemen manufaktur dengan sistem lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andini. Pada sini saya persilakan. Materi
topik selanjutnya yaitu ada integrasi sistem informasi manajemen manufaktur dengan sistem lainnya. Yang pertama itu ada ERP integration, yaitu mengintegrasikan sistem informasi manajemen dengan enterprise resource planning atau ERP untuk dapat mengakses atau berbagi data di antara sistem yang berbeda. Dan yang kedua ada IoT connectivity, yaitu menyambung sistem informasi manajemen dengan Internet of Things atau IoT untuk mendukung pemantauan dan pengendalian otomatis di lantai pabrik. Dan yang kedua itu ada keuntungan dan tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen manufaktur. Keuntungannya itu yang ada beberapa. Yang pertama, hasil produksi perusahaan dapat lebih cepat dan lebih tepat karena adanya sistem informasi. Dan yang kedua, manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Dan yang ketiga, hasil perusahaan dalam mencapai informasi lebih cepat dan lebih akurat. Yang keempat itu ada arsip lebih terstruktur karena adanya sistem database. Yang kedua itu ada tantangan itu ada resistensi perubahan, biaya implementasi tinggi, dan yang ketiga yang itu integrasi dengan sistem yang ada. Sekian, saya akan kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu tentang contoh aplikasi sistem informasi manajemen manufaktur. Yaitu ada 3. Yang pertama, penjadwalan produksi otomatis. Membuat jadwal produksi secara otomatis berdasarkan permintaan pelanggan dan ketersediaan bahan baku. Yang kedua itu ada tracking kualitas produk, yaitu melacak kualitas produk secara real time untuk mengidentifikasi cacat secepat mungkin. Yang ketiga itu ada manajemen inventaris, mengoptimalkan stok inventaris untuk minimalkan penyimpanan sambil memenuhi permintaan produk. Yang kedua itu ada analisis ROI atau return of investment dari sistem informasi manajemen manufaktur. Yang pertama ada investasi awal, yaitu biaya pembelian dan implementasi sistem. Yang kedua, kemungkinan penghematan biaya, mengurangi biaya produksi, energi, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, perkiraan peningkatan produktivitas, percepatan proses produksi, pengurangan waktu, ide, terus efisiensi penjadwalan. Jadi perhitungan ROI ini atau peningkatan pendapatan plus penghematan biaya dikurang investasi awal dibagi investasi awal. Sekian dari presentasi saya lanjutkan kepada Datuk Muda Muhammad Ihsan. Saya persilakan. Selanjutnya adalah best practice dalam pengelolaan sistem informasi manajemen manufaktur. Yang pertama adalah peninjauan rutin sistem, melakukan evaluasi dan pembaruan berkala untuk menjaga kinerja SIM agar tetap optimal. Yang kedua adalah penggunaan analitik dan prediktif, memanfaatkan analitik dan prediktif untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mencegah kerusakan peralatan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk penggunaan sistem informasi manajemen manufaktur. Yang pertama adalah penerapan bertahap. Disarankan untuk menerapkan SIM secara bertahap, memfokuskan pada integrasi yang baik dengan proses sistem yang ada. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas pengguna, memastikan pelatihan yang memadai untuk staf agar mampu memaksimalkan manfaat dari penggunaan SIM. Yang ketiga adalah pemantauan kinerja, melakukan pemantauan kinerja secara berkala dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membawakan materinya dengan baik. Di sini saya akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.